Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita yang mana kali ini ceritanya seru banget. Gak rugi kalau udah klik video ini dan nonton sampai akhir. Karena cerita ini tuh menceritakan mengenai bulan hantu plus pernikahan arwah. Nah sebenarnya dua hal itu udah pernah kita bawain ya di teman cerita sebelumnya udah tahun lalu. Tapi kali ini sangatlah berbeda dan sungguh membagongkan. By the way gue milih nih cerita yang di email sama teman kita namanya Farhan. Karena kebetulan bulan ini tuh bertepatan dengan bulan hantu juga, gengs. Pada nyadar nggak kalian? Ya mana menurut kepercayaan Tionghoa nih, dalam bulan hantu tahun ini tuh dimulai dari tanggal 4 Agustus kemarin, terus puncaknya di tanggal 8 Agustus kemarin tuh, dimana pintu gerbang alam kematian itu dibuka selebar-lebarnya, dimana arwah yang telah tiada itu bisa dengan mudah kembali ke dunia untuk jalan-jalan dan kembali ke keluarganya lah ya. Makanya biasa juga bulan hantu ini disebut bulan hantu kelaparan. Macam orang kalau pulang ke rumah kan biasanya hal pertama yang dicari apa? Makanan, lapar. Ibarat kata ini tuh lebarannya para hantu gitu loh menurut kepercayaannya Tionghoa. Kalau kepercayaan Jawa itu kan biasanya disebutnya apa? Malam satu suro. Ya mirip-mirip lah. Pokoknya nanti katanya gerbangnya itu bakal ditutup lagi dan berakhir di tanggal 2 September. Nah, dalam periode bulan hantu ini, orang-orang yang mempercayainya itu banyak yang melakukan yang namanya tuh sembahyang Cyoko, di mana itu tujuannya untuk mendoakan para leluhur atau keluarga dan kerabat yang sudah tiada. Farhan sendiri nih, si pengirim cerita itu tinggalnya di Medan, gengs. Namun dia bukan keturunan Tionghoa atau Chinese sama sekali ya. Cuma di daerah tempat tinggalnya, kebetulan memang banyak warga keturunan Chinese. Nah, Farhan ini kan ngekos, yang punya kosannya aja juga engko-engko Chinese. Jadi kalau emang lagi musimnya nih bulan hantu, dia udah biasa tuh lihat orang pada bakar kertas, naruh makanan di jalan, ya buat semacam doa-doa tadi. Nah, cerita yang dialami sama Farhan ini tuh kejadiannya di tahun kemarin 2023. Dimana bulan hantu tahun kemarin itu dimulai dari tanggal 16 Agustus sampai 14 September. Ya seperti tadi kita udah bilang, di lingkungannya itu banyak orang-orang yang melakukan sembahyang dan meletakkan apa macam buah, dupa, dan lain-lain di depan rumah mereka masing-masing. Lagi-lagi pemandangan tersebut sudah biasa. Nah, di awal-awal tanggal 16 itu kan bisa dibilang tanggal tua ya, menjelang tanggal 25 kayak sekarang lah. Pasti uang lagi pada seret kan, di ATM tinggal 50.000 yang kalau ATM-nya mandiri kagak bisa ditarik tuh. Nah si Farhan juga sama nih, dia struggle nunggu tanggal gajian. Mana dia ini punya pacar namanya Alina yang ngajakin kalau ngedate tuh di kafe terus di luar. Sementara kan tadi duit lagi sekarat. Nah waktu itu pokoknya inget banget si Farhan tanggal 18 hari Jumat. Habis pulang kantor, Farhan ini pulang dengan kebingungan mikirin gimana besok weekend Sabtu nih ngedate sama Alina sementara duit kagak ada. Ya biasa laki-laki kegedean gengsi begitu ya. Pas lagi jalan nih, tahu-tahu dia ngeliat ada sebuah amplop merah tergeletak gitu aja. Namanya amplop warna merah kan catching banget ya. Mana kelihatannya itu amplop juga masih bagus, bukan yang buluk abis keinjak-injak, enggak. Awalnya si Farhan udah curiga tuh amplop siapa ya, macam amplop angpau gitu loh yang gede, yang merah terang warnanya. Nah biasanya Farhan nih dulu tuh kalau nemu benda-benda aneh di jalan gak bakal mau diambil sama dia. Karena dia punya kepercayaan dari orang tuanya udah nggak usah ambil sesuatu yang memang jelas-jelas bukan punyanya kita gitu loh. Sampai pernah waktu itu dia nemu handphone di toilet mall. Sama dia ya udah dibiarin aja kayak bukan urusan gua gitu, entar pemiliknya yang balik lagi ngambil atau ada orang lain yang ngambil, pokoknya bukan urusannya Farhan, orang urus ya. Namun entah kenapa ya pada malam itu si Farhan nih kayak tergerak kepo gitu, karena jujur nih otak nakaunnya tuh berpikiran kayaknya isinya itu amplop uang deh. Habisnya tadi bener-bener amplop angpau yang bagus gitu, gengs. Masalahnya lagi kan si Farhan lagi BU butuh duit, BU butuh duit, butuh uang ya. Jadi ini judulnya tuh dihasut setan di saat yang tepat. Dia celingak-celinguk tuh ngeliat keadaan gitu, sepi gak ada orang nih. Sama dia awalnya diinjek dulu tuh amplopnya biar gak terlalu mencolok. Habis itu sosokan ngikat sepatu, tapi tangannya ngambil set amplopnya dikantongin. Dari situ dia lari tuh cepet-cepet balik ke kosannya. Ih dasar ya. Sampai kamar dia buka tuh amplopnya, bener aja isinya mah uang, tapi mata uangnya yuan, gengs. Mata uang Chinese, ada 100 yuan 5 lembar, 100 500 yuan. Gimana sih kita ngomongnya? Pokoknya totalnya tuh 500 yuan. Jadi 100 yuan 100 yuan 100 yuan 100 5 gitu ya. Susah amat. Farhan nggak tahu waktu itu 500 yuan berapa rupiah ya. Tapi selain uang yang ada di dalam amplop tersebut, ada juga secari kertas yang bertuliskan sebuah alamat, sama ada kayak beberapa helai rambut yang diikat pakai tali merah tipis gitu, jadi kayak sejumput rambut. Farhan bingung kan, apaan nih? Sama dia langsung dimasukin lagi tuh semuanya ke dalam amplop. Dan dia di situ mulai pergolakan batin. Aduh, dosa nih gue udah ngambil begini nih. Tapi gue butuh duit. Tapi ini duit siapa ya? Apa ini alamat yang ada di sini nih? Yang punya duit kali ya? Biar kalau ditemu ini bisa balikin ke situ. Tapi kok ini ada rambutnya gini? Serem banget. Ya pokoknya malam itu sama si Farhan, amplopnya itu cuma digeletakin aja di meja. Besoknya kan Sabtu nih. Dari pagi Alina udah telepon ngajakin buat ngafe kan, ntar malam jadi ya kita malam minggu. Ya Farhan kan udah iya-iyain aja ya. Pokoknya emang Farhan akui waktu itu dia bucin banget sama Alina. Jadi kayak pengen nge-treat Alina tuh macam princess gitulah, gengs. Nggak pernah bilang enggak. Antara gentleman sama people pleaser beda-beda tipis ya.
Pokoknya semua Farhan usahain. Karena Alina pun juga ini selalu membangga-banggakan Farhan ke teman-temannya dengan bilang, iya Farhan tuh nge-treat gue tuh macam princess, katanya begitu. Pokoknya selalu bagus-baguskan si Farhan lah di mata teman-temannya. Yang mana hal itu jadinya apa ya, lama-lama pressure juga buat Farhan untuk bisa tetap konsisten melakukan princess treatment tersebut. Akhirnya ini nyoba tuh ngechat teman-temannya buat minjem duit. Cuma ya teman-temannya nggak jauh beda, karena kita nggak tua semua. Sampai bingung nih si Farhan kan, sempet nyobain yang namanya pinjol, tau nggak gengs? Yalah Farhan, lu buat pacaran segitunya banget, sampai Farhan emang nulis ya waktu itu dia memang sebucin itu dibutakan cinta. Namun buat majikan semua jangan ya dek ya. Kalau emang lagi bokeh udah jujur aja, kagak usah sampai pinjol-pinjolan lah. Namun entah kenapa ya waktu itu kayak keadaan tuh tidak mendukung memang. Entah karena handphonenya nih handphone kentang alias kameranya buram, atau foto KTP-nya udah agak luntur. Jadi foto dirinya tuh udah ngeblur gitu gengs, mukanya udah kagak jelas. Kalian ada nggak tuh KTP-nya udah pada buluk juga? Maksudnya karena itu permohonan peminjaman pinjolnya tuh gagal terus, alias ditolak. Kan pinjol harus begini begitu ya. Lah foto KTP-nya blur ditambah kameranya juga jelek. Padahal katanya kita sering dengar-dengar tuh namanya apply pinjol tuh gampang ya. Yang susah mah balikinya karena bunganya gede banget. Yang intinya nih dia sampai udah nekat nih mau pinjol, tapi tetap nggak bisa dapetin uang hari itu juga. Ya makanya tiba tuh pandangannya melihat amplop merah yang semalam tuh masih ada di atas meja. Dia buka lagi tuh, dilihat kan 500 yuan. Buka Google tuh nyari tahu konversi ke rupiahnya berapa. Ternyata sekitar 1 jutaan lebih. Lumayan banget bisa nih buat ngedate nih dengan keadaan kepepet begini. Tapi di satu sisi dia ngeliat lagi kan kertas dengan tulisan alamat tadi sama rambut yang diikat tuh. Aduh, jangan-jangan ini uang panas atau uang aneh-aneh kali. Aduh jangan, udah. Masih berantem tuh pergolakan batinnya antara malaikat sama setan tuh di sampingnya mungkin ya. Sampai si Farhan kepikiran, sekarang kan ini tanggal 19 hari Sabtu, yang mana nanti Jumat depan atau tanggal 25 dia kan gajian. Ya anggap aja duit di amplop ini nih pinjol tanpa bunga. Jadi bisa dia pakai dulu, ntar kalau udah gajian dibalikin lagi deh. Gue antar sekalian tuh ke alamat yang ada di kertas ini. Dia pokoknya niat buat balikin, pokoknya tapi habis gajian. Ya kan gajian tanggal 25 itu 6 hari lagi, nggak nyampe seminggu kok. Makanya akhirnya siang itu dia ke money changer buat nukerin itu duit ke rupiah, gengs. Berhasil, malamnya jadi deh pacaran sama Alina. Udah nih happy-happy mereka kan semalaman sampai Farhan nganterin Alina balik. Pokoknya Farhan udah lega gitu lah. Image dia tetap terjaga yang katanya malam itu tuh habisnya sekitar 600 ribuan lebih lah. Jadi sebenarnya masih nyisa nih duitnya nih. Ya udah sama Farhan sisanya itu disimpan buat nambahin nanti tanggal 25 nukerin ke Yuan lagi habis gajian. Jadi niatnya dia memang nggak sefoya-foya atau hambur-hamburin duit penemuan itu juga ya. Mau balikin kok. Ya pembelanya dia aja karena waktu itu lagi kepepet ya. Namun pada malam harinya tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar kosannya, gengs. Dan pas dibuka ternyata itu adalah seorang wanita yang tertunduk aja gitu ke bawah mukanya. Farhan bingung dong kayak, dari siapa mbak? Masalahnya kos-kosan itu tuh kos-kosan cowok. Tapi wanita yang di depan pintu tuh diem aja nggak jawab pertanyaan Farhan. Ya si Farhan kan selingkuh gitu ya. Mungkin ini wanita pacarnya siapa kali, tetangga kanan kiri gitu kan, kamar kanan kiri yang kekunci nggak bisa masuk. Tak tahu si wanita ini ngomong, saya Wendy. Sambil masih nunduk tuh kayak malu-malu takut gitu kan. Ya si Farhan kan bingung kan. Dia nanya, iya kenapa Mbak Wendy, ada perlu apa? Tapi si Wendy ini kayak lama banget diem aja gitu kan, kebanyakan diemnya dia. Sampai akhirnya ngomong lagi nih, barang saya ada di amplop yang kamu ambil, tolong kembalikan gitu. Ya dengar kata amplop nih, Farhan langsung kayak geter. Wah, maksudnya, ini orang yang punya amplop nih. Mana duitnya kan udah ditukar sama rupiah, udah dipakai pula sebagian. Pokoknya si Farhan langsung panik tuh, dia kagak bisa mikir. Dia bilang kayak, oh iya maaf mbak, sebentar mbak. Si Farhan masuk tuh ngambil amplop. Dia lihat isinya kan ada sekitar 400 ribuan tuh sisanya tuh. Sama ada receh-receh gitu, aduh. Gimana ngomongnya di dalam hati nih, dia takut karena udah dipakai duitnya. Merasa nggak enak juga lah si Farhan, kan niatnya emang mau balikin. Tapi ntar tanggal 25 lo kok tau orangnya nongol di depan. Cuma ya udahlah, ntar bilang aja pasti saya ganti tanggal 25. Namun pas si Farhan mau balik lagi ke pintu, Wendy-nya udah kagak ada. Sampai Farhan nyari-nyari lah. Cewek tadi mana? Di situ Farhan baru mikir, Tunggu. Tahu dari mana sih Wendy itu kalau gue yang ngambil amplopnya dan gue tinggal di sini? Loh kok jadi serem? Apa? Dia stalker sengaja jatuhin itu amplop mau ngejebak gue atau gimana gitu? Dan gimana caranya juga si Wendy itu bisa masuk ke dalam kosannya karena ada pintu akses ke kosannya itu yang selalu dikunci. Dan tiap anak kos megang kunci duplikatnya. Jadi kalau tamu pasti nggak bisa main masuk, harus ada sama anak kosnya juga. Farhan masih mikirnya begitu tuh. Soalnya Wendy yang dilihat tadi tuh berapa ya? Wujudnya orang ya, nggak ada serem-seremnya sama sekali, enggak. Akhirnya Farhan masuk lagi ke kamar dan ngunci pintu. Pas dia mau nyalain AC, kok AC-nya rusak nih, kagak dingin. Padahal udara malam itu di Medan lagi panas-panasnya kayak Agustus sekarang lah kurang lebih. Gombios kan kita nih, udah keringetan kan.
Dan di kosannya itu dia juga nggak punya kipas angin, karena kan biasanya ya pakai AC. Kamarnya juga kagak ada jendelanya, gengs. Tapi dia mau tidur sambil buka pintu juga takut karena Wendy tadi. Yang padahal misalkan kalau tadi nggak ada Wendy, terbilang kosannya mah aman-aman aja. Mau komplain masalah AC ya, si bapak kosnya ini paling juga udah tidur, udah malam, besok pagi aja udahlah. Jadilah si Farhan tidur dalam keadaan AC mati dan kamarnya ditutup. Ngep banget. Bangun-bangun ya itu gombyos keringetan, bad mood lah pokoknya. Langsung paginya dia komplain ke bapak kos yang biasa dipanggil Ko Ayung. Kok, itu AC kamarku mati kok. Dan Ko Ayung bilang kayak iya nanti dipanggilin teknisi ya. Nah sama si Farhan juga laporan kalau semalam ada cewek masuk ke kos ngetok kamarnya dia, padahal kosnya dikunci. Takutnya itu cewek nggak bener apa gimana gitu kan. Si Ko Ayung malah ngeledekin. Tumben-tumbennya lu laporan ada cewek masuk kosan. Biasanya lu masukin cewek juga diem-diem aja. Ko Ayung ini lumayan asik orangnya. Ya masalahnya Farhan kan tahu kalau cewek Wendy kemarin itu tuh minta amplop yang dimaksudkan kayak tahu dari mana Farhan tinggal di situ, Farhan yang ngambil. Tapi Farhan belum bilang sama Ko Ayung tentang hal itu. Cuman maksudnya si Farhan curiga kan sama si Wendy ini nih. Makanya dia minta lihat CCTV yang ada di depan pintu kosan untuk melihat ada nggak nih cewek gerak-gerak aneh tuh si Wendy kemarin, cara masuknya gimana. Cuma udah dilihatin nih rekaman CCTV dari handphonenya Ko Ayung, jadi kayak pakai smart CCTV yang kayak model sekarang gitu loh yang connect ke HP. Kagak ada tuh cewek yang masuk ataupun keluar pintu kosan malam itu. Masalahnya memang CCTV yang ada di kosan itu cuma ada di depan pintu kosan aja, yang memperlihatkan orang keluar masuk pintu gitu kan, akses sama motor-motor ada di depan. Kalau di lorong-lorong kamar kagak ada CCTV-nya. Ya Farhan kan ngeliat begitu bingung ya, kok nggak ada nih cewek Wendy semalam itu, nggak kerekam di CCTV. Sampai si Ko Ayung bilang, hantu kali kemarin yang lu lihat. Enteng banget ngomongnya, padahal kan itu kosan dia sendiri ya. Ko Ayung jelasin nih, ini lagi bulan hantu, jadi lagi banyak emang hantu yang lalu lalang. Sama lu orang nggak macam-macam, tenang aja, kita manusia lebih kuat daripada mereka. Dengar begitu si Farhan kan jadi curhat ya, baru dia cerita tuh masalah amplop yang diambil. Dimana perempuan yang bernama Wendy itu kok tahu-tahuan tempatnya Farhan tinggal, makanya si Farhan ngiranya si Wendy ini stalker. Tapi pas Ko Ayung dengar masalah amplop itu, dia kayak curiga. Amplop gimana? Coba lihat mana amplopnya. Ya akhirnya sama Farhan dikasih lihat. Dan Ko Ayung kaget tapi sambil ketawa. Dia bilang, wah ini mah Minghun, katanya gitu. Yang ternyata Minghun itu ada tradisi untuk menjodohkan arwah yang sudah meninggal, gengs. Dimana jika arwahnya wanita nih, keluarganya itu harus memasukkan sejumlah uang dan barang pribadi dari wanita tersebut ke dalam sebuah amplop. Dan barang siapa laki-laki yang mengambilnya, berarti lelaki tersebut adalah jodoh untuk wanita tersebut. Dan harus menikahi arwah dari wanita itu, kalau enggak katanya bakalan sial tuh laki-lakinya. Farhan kan langsung kayak, Ko Ayung jangan bercanda. Tapi abis itu ya si Farhan kan googling sendiri ya tentang tradisi yang disebut Minghun itu. Ternyata beneran ada ya. Ditambah rambut yang ada di dalam amplop itu yang menjadi sas banget. Jangan-jangan ini rambutnya si Wendy yang merupakan udah menjadi arwah kan, barang pribadinya dia. Dengan kata lain, Wendy yang kemarin malam datang itu adalah hantu. Baru si Farhan ketakutan. Ko Ayung bilang, untuk datang aja lah ke alamat yang ada di amplop itu kalau mau temuin. Tujuan dikasih alamat itu tuh biar kamu ketemu sama keluarganya, laporan kalau kamu yang telah menemukan dan mengambil amplop ini. Mereka bukan mau minta duitnya balik kok, karena duit itu memang adalah bayaran atau mahar untuk kamu menikahi putri mereka. Tapi Farhan kayak nggak mau, apaan ini udah 2023. Masa juga sama arwah, serem amat. Si Farhan ini tetap bersikeras kayak, enggak, ntar aja saya kesananya sekalian balikin uangnya habis gajian. Nggak mau lah dia dinikahin sama hantu begitu. Kan dia juga udah punya Alina tuh. Mana bucin banget. Ya Ko Ayung cuman bilang, ya terserah kamu. Paling kamu bakal digentayangin sambil ketawa-ketawa kayak ngeledek begitu. Santai banget tuh kongko satu. Dan bener aja, kesialan demi kesialan terus dialami sama Farhan sejak itu, gengs. Mulai dari AC nih, padahal udah dibenerin nih. Kalau siang mah adem gitu. Tapi kalau malam mau tidur, rusak agak nyala. Jadi tiap pagi si Farhan bangun dengan keadaan bad mood, keringetan gitu ke kantor. Terus juga dengan randomnya motornya ditabrak sama gerobak sampah sampai personelnya bengkok katanya. Terus dia buang air besar di toilet kantor, flashnya rusak. Sementara di luar pada ngantri. Kebayang nggak lu paniknya gimana? Sampai yang paling parahnya, dia lagi keluar makan siang sambil chattingan tuh sama Alina. Matanya mungkin nggak lihat jalan. Tahu dia masuk gorong-gorong, nyoblos gitu lagi ada perbaikan jalan yang sampai ya kotor semua bajunya terus kakinya keseleo. Kasian banget ya. Dan tiap kali mengalami kesialan itu yang secara berturut-turut ya, sebenarnya juga terus teringat sama ucapannya Ko Ayung tempo hari. Cuma Farhan ini tetap denial dan ngotot mau kesananya mau balikin itu uang aja tanggal 25. Sampai akhirnya udah nih tanggal gajian. Mantap nih dia mau balikin uangnya demi menyudahi kesialan-kesialan yang dia alami. Tapi waktu dia mau ngambil uang tuh di
mesin ATM. Tahu-tahu mesinnya error dan ATM-nya tuh ketelan kartunya. Bener-bener pengen teriak atau si Farhan saat itu. Masalahnya gajiannya itu kan tanggal 25, itu tuh hari Jumat sore-sore. Dia mau ngambil uangnya tuh jam 6 malam. Tahu-tahu kartunya ketelan, sedangkan bank di tempatnya itu Sabtu Minggu nggak buka. Jadi berarti dia harus nunggu sampai Senin buat memproses kartu baru tuh di bank. Karena nggak tahan ya, akhirnya Sabtunya dia datengin tuh alamat yang ada di amplop, gengs, dengan perasaan kesel. Yang mana alamatnya sih nggak jauh dari tempat si Farhan nemuin amplop itu sebelumnya. Tapi kan ya memang sebelum-sebelumnya dia belum mau balikin perkara duitnya belum kekumpul ya. Ya tapi ujung-ujungnya pas ke alamat itu, duitnya tetap belum kekumpul nih, udah kadung kesel sama kesialan yang dialami abisnya. Rumahnya sih besar tapi sederhana, dimana di sana hanya tinggal pasangan suami istri yang udah lanjut usia. Awalnya nih Farhan ragu-ragu mengungkapkan maksud tujuannya datang ke situ, tapi akhirnya dia bilang kalau dia menemukan amplop dan udah pakai duitnya. Hari ini sih rencananya mau balikin uangnya, tapi kebetulan kartu ATM-nya ketelan karena hampir seminggu kemarin tuh dia terus mengalami hal sial semenjak perempuan bernama Wendy meminta amplop ini untuk dikembalikan. Nah, mendengar nama Wendy, pasangan suami istri itu tuh kayak kaget. Sampai-sampai istrinya nih nangis, gengs. Ternyata benar. Wendy itu adalah anak mereka yang meninggal 3 hari sebelum pernikahannya karena serangan jantung. Padahal katanya Wendy itu benar-benar menantikan hari pernikahannya itu dan semuanya udah siap. Cuma ya, umur berkata lain. Jadi sebagai orang tua yang mempercayai memang adanya pernikahan arwah ya, mereka ingin anaknya itu bisa merasakan pernikahan yang diidam-idamkan sebelum kematiannya. Karena memang Wendy dan keluarganya itu kebetulan keturunan Tionghoa. Cuma ya Farhan gak pakai basa-basi. Dia bilang maksud dan tujuannya ke situ adalah untuk mengembalikan amplop yang dia ambil dan berjanji untuk balikin uang ini juga nanti ya Senin ya, setelah ATM-nya diurus bank. Pokoknya dia nggak mau melakukan pernikahan arwah. Dia cuma mau menyudahi semua kesialan yang dia dapatkan. Mendengar itu orang tuanya Wendy tuh kelihatannya sedih. Mereka diem aja gitu kan, dan ayah Wendy bilang kalau dia mengerti misalkan Farhan memang tidak mau. Dan mereka pun juga nggak maksa. Cuma ibunya Wendy nih terus-terusan nanya, kamu benar ngeliat Wendy? Soalnya kan di awal nih Farhan nih bilang disamperin sama Wendy ke kosan kan. Ya Farhan menjawab apa yang dialami. Ditanyakan kayak, Wendy ngomong apa aja? Farhan menjawab kalau Wendy cuma nunduk doang dan minta barang yang ada di amplop itu untuk dikembalikan. Makanya ini saya kembalikan. Pokoknya tiap kali Farhan cerita tentang Wendy, ibunya selalu nangis. Ya udah dari situ Farhan pulang. Di jalan semua lancar. Karena motornya masih rusak tuh, belum sempat dibawa ke bengkel, jadinya si Farhan memang naik angkutan umum. Nah kalau udah malam, udah capek banget gitu kan sampai hampir ketiduran. Tahu-tahu penumpang di sana tuh kayak pada ribut-ribut. Yang mana ternyata si Farhan hampir dicopet handphonenya. Cuma digagalin sama penumpang lain yang mergokin si copetnya. Langsung digebukin itu copetnya, diturunin sama orang-orang dari angkot. Farhan lega kan, handphonenya nggak jadi hilang. Ih, masih rejeki handphone gue, mana cicilannya belum lunas soalnya katanya. Dia mikir, oh ini kesialannya udah pergi nih berarti nih, karena dia balikin amplop itu udah selesai nih, nggak jadi kecopetan, buktinya seneng nih ya. Sampai kosan udah malam kan, dicoba nyalain AC, dingin, fix. Udah normal, udah gak rusak lagi kan. Cakep deh hidupnya. Ya udah dia mandi tuh, nyanyi gitu kan. Pas keluar tahu-tahu ada sosok wanita yang duduk di atas kasurnya. Ya kaget dong si Farhan. Sampai-sampai dia masih pakai anduk doang, keluar dari kamar kosan dan gedor kosan sebelah tuh punya temennya di sampingnya. Dia bilang, ada hantu cewek di kamar gue gitu loh. Tapi pas temennya ngecek nggak ada siapa-siapa. Di situ Farhan juga ngeliat udah nggak ada siapa-siapa memang. Ya karena itu temennya balik lagi nih ke kamar sebelah. Dan Farhan langsung ngunci pintu gitu kan. Tapi begitu dia balik badan, tahu-tahu sosok wanita itu udah ada di depannya. Habis itu Farhan pingsan saking takut dan kagetnya waktu itu. Kelamaan pingsan, bangun-bangun di tempat yang beda. Kita ganti tempat ya, habis nggak kondusif tadi di tempat tadi, berisik banget. Berisik ya, dak begitu. Kalau kalian denger tadi ya udahlah di mari aja nggak apa-apa ya. Nah bangun-bangun pokoknya si Farhan tuh masih ada nggak di tempat yang beda, masih ada di situ di lantai deket pintu. Belum pakai baju juga, anduknya juga udah lepas karena dia kan pingsan tadi tuh jatuh. Tapi memang sosok tadi tuh udah nggak ada. Farhan langsung buru-buru pakai baju nih dan berniat untuk ngungsi ke rumah rekan teman sekantornya. Karena udah ketakutan ya pokoknya. Buru-buru tuh baru pakai baju kan gini, seret ada di depannya. Dan setelah dilihat dia ternyata Farhan baru sadar kalau sosok itu adalah Wendy, karena sebelumnya Farhan kan sempat lihat tuh foto-fotonya Wendy di rumahnya dia sebelumnya tuh. Farhan langsung bilang, jangan ganggu saya, amplopnya udah saya balikin ke orang tua kamu. Dan sosok itu malah menangis terus hilang. Nah Farhan mastiin kan kalau sosok Wendy itu emang udah nggak ada nih. Tapi begitu dia buka pintu kamar kosan, si Wendy berdiri di depan pintu sambil ngomong, tolong saya. Ya Farhan nggak jadi keluar, langsung tutup pintu lagi dia. Tapi ternyata sosok Wendy itu udah muncul lagi duduk di atas kasur, geng. Sambil ketawa-ketawa coba. Farhan udah merinding banget tuh, tapi ternyata si Wendy cuma nakut-nakutin doang. Disitulah pertama kali si Farhan bisa berkomunikasi dengan Wendy. Ternyata itu adalah sosok jin pendamping Wendy. Jadi katanya setiap manusia di dunia tuh punya satu jin pendamping yang wujudnya mah menyerupai kita gitu. Nggak lihat ya.
Dimana saat raga kita sudah tiada, jin itu seharusnya balik ke alam arwah. Dan jin itu nggak punya nama, gengs. Jadi ya kita sebut aja di sini jin Wendy ya, karena wujudnya kan memang wujudnya Wendy. Nah, biasanya kalau sosok jin itu belum bisa balik ke alam arwah, roh asli atau Wendy asli nih yang sudah meninggal, itu kemungkinan minta tolong untuk menyelesaikan sebuah hal yang memang belum selesai di dunia lewat jin pendampingnya itu. Karena kalau roh yang sudah mati itu ya udah langsung otomatis pergi ke alam lain. Nggak bisa balik-balik lagi ke dunia, kecuali katanya bisa lewat mimpi gitu atas izin Tuhan. Berbeda dengan jin yang memang hidupnya di antara dua alam. Namun biasanya jin pendamping itu kalau roh asli atau jasad yang dia tunggangi itu nggak ada di dunia, kalau sudah meninggal, ya mendingan balik ke alam arwah, dia ngapain juga masih di dunia, nggak ada kerjaan lah istilahnya. Makanya jin Wendy ini nih yang awalnya udah balik tuh ke alam arwah, kok ditarik lagi ke dunia? Karena ternyata si orang tuanya Wendy ini melakukan ritual untuk melakukan tadi tuh perkawinan arwah. Jadi jin yang waktu ditarik ke dunia itu terperangkap di dalam amplop merah yang akhirnya diambil sama Farhan. Masalahnya setelah jin itu terpisah dari roh dan raga asli, jin Wendy ini yang udah ke alam arwah, pas balik-balik ke dunia, udah lupa dengan semua yang kejadian ada di dunia. Yang tahu-tahu pokoknya disuruh melakukan perkawinan arwah yang sebenarnya itu jin pendampingnya Wendy, bukan rohnya Wendy. Nah, saat mendengar cerita itu, Farhan berasa mimpi. Dia nggak percaya bisa berkomunikasi dengan makhluk halus seperti dengerin orang nih lagi curhat gitu loh. Sebelumnya Farhan nggak pernah sama sekali bersinggungan sama hal-hal modelan begini. Nah, Wendy bilang sepertinya hal itu karena Farhan telah mengambil amplop yang sudah diberikan doa-doa dan ritual oleh orang tuanya Wendy untuk menjodohkan dia tuh dalam perkawinan arwah. Jadinya Farhan mempunyai koneksi langsung dengan jinnya Wendy. Farhan sempat merhatiin tuh jinnya Wendy gitu kan dari atas sampai bawah gitu. Memang nggak ada tanda-tanda hal yang serem sih. Semuanya normal kayak wanita pada umumnya kelihatannya gitu, gengs. Namun memang kulitnya tampak lebih pucat daripada manusia biasa. Tapi karena wajahnya Wendy sendiri ini sangat oriental ya, jadi kulit pucatnya itu nggak kelihatan aneh juga sih. Maksudnya kan memang banyak ya orang Tionghoa yang rata-rata putih banget gitu loh. Cuma memang tipe-tipe yang disukai sama si Farhan ini bukan yang tipe oriental. Pacar yang Alina itu Indonesia banget, sangat berbeda lah dengan Wendy ini. Awalnya Farhan juga masih cukup takut dengan jin Wendy itu, gimana pun juga kan ini bukan orang ya. Apalagi dia sempat mastiin pakai kamera handphone tuh, dimana jin Wendy itu nggak kerekam layar, nggak kelihatan apa-apa kalau di handphone. Tapi kalau pakai mata ya ada di depannya dia. Sampai Farhan keingetan nih sama misalkan kalau orang-orang indigo yang katanya bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Oh, mungkin rasanya seperti ini nih. Awalnya sih takut, tapi lama-lama kebiasa. Apalagi Farhan tahu kalau jin Wendy ini ternyata memang tidak punya intensi jahat sama sekali. Dan sosoknya bener-bener wanita, gengs. Gak ada yang aneh-aneh, nggak tahu-tahu ada luka atau apa yang serem-serem gitu, enggak. Nah, di situ pokoknya si jinnya Wendy itu minta tolong untuk menyelesaikan masalahnya di dunia ini. Karena dia sampai bisa ketarik ke dunia, selain memang tadi ritual orang tuanya Wendy sendiri, kemungkinan besar karena rohnya Wendy yang udah ada di alam sana tuh, memang minta tolong untuk menyelesaikan sebuah masalah yang belum selesai di dunia. Dalam hal ini, anggapannya, sepertinya ini perkara orang tuanya Wendy mengira kalau Wendy ini tuh di alam sana sedih, karena kan meninggalnya karena mau menikah, tapi takdir berkata lain gitu ya. Makanya orang tuanya sampai mau menggelar pernikahan arwah. Jadi, jinnya Wendy ini tuh bilang ke Farhan bukan menyuruhnya untuk melakukan pernikahan arwah, tapi meyakinkan orang tuanya kalau sebenarnya Wendy ini baik-baik saja, dan menyuruh orang tuanya Wendy untuk melepaskanlah kepergian anaknya tersebut supaya lebih tenang. Pokoknya misinya adalah orang tuanya ini harus benar-benar rela ya istilahnya, dari hati banget gitu untuk melepaskan anaknya sebelum tanggal 14 September saat katanya kan gerbang arwah ditutup tuh tahun kemarin tanggal 14. Karena kalau enggak ya jin Wendy ini tuh bisa kejebak di dunia, nggak bisa balik lagi, yang konsekuensinya akan terus nempel mengganggu Farhan. Ya Farhan ogah lah ditempelin jin begitu terus-terusan, nggak kebayang dia. Akhirnya Farhan sepakat untuk membantu meyakinkan orang tuanya Wendy. Namun ternyata jin Wendy ini tuh nggak bisa terus-terusan menampakkan dirinya, terus berkomunikasi secara bebas gitu, karena katanya semua itu butuh energi. Masalahnya buat Farhan sendiri, kalau saat jin Wendy itu tuh menampakkan diri, dia malah merasa lebih lega. Soalnya kalau enggak, efeknya di Farhan tuh kayak apa ya, pundak jadi pegel banget gitu, jadi berat kayak sakit, punggung juga linu-linu, kayak ada yang gemblokin gitu loh. Karena ternyata memang jinnya Wendy itu tuh nempel di Farhan, gengs, buat ngecas tenaganya alias ngisep tenaga manusia. Lah kan dia ini adalah jin pendamping yang selama hidupnya nempel di raga atau roh seseorang gitu, yaitu Wendy asli ya. Jadi dapat kekuatannya dari situ. Dan kalau misalkan memang match, namanya jin pendamping sama raganya itu ditakdirkan memang satu orang satu, itu akan baik-baik aja gitu. Orang aslinya nggak akan merasakan apa-apa, malah bisa berdampak positif gitu energinya. Tapi di sini kan kasusnya jinnya Wendy ini nempelnya di Farhan yang bukan matchnya dia. Karena Farhan sendiri itu punya jin pendamping juga. Setiap orang kan punya satu di dunia. Jadinya energinya itu bentrok sama jinnya Wendy yang menyebabkan Farhan tuh tadi tuh kayak pegel-pegel, bad mood, sensian, segala macem. Nah tapi Farhan ini tetap nggak bisa melihat jin pendampingnya sendiri, karena kan dia bukan anak indigo. Bener-bener cuma bisa ngelihat jin Wendy dong di perkara amplop. Yaudah singkat cerita nih, Farhan balik lagi tuh ke rumah orang tuanya Wendy untuk menyampaikan kalau
Ai, Juju, maksudnya om, tante gitu ya, anaknya Wendy baik-baik aja kok, jadi direlakan saja. Wendy-nya nggak mau minta menikah kok. Tapi mendengar pernyataan Farhan itu, orang tuanya Wendy nggak lantas percaya gitu aja. Karena menurut mereka, cita-cita Wendy itu yang menikah muda. Wendy suka banget sama yang namanya pernikahan. Jadi misalkan kalau ada acara pernikahan orang, dia selalu excited tuh. Ngelis pengen nanti ada ini, gaunnya begini. Pokoknya emang udah impiannya banget lah buat menikah. Apalagi calon suaminya itu adalah pacarnya dari SMA. Jadi udah lama banget pacarannya, gengs. Namun pas mau menikah, malah meninggal. Jadi sepertinya nggak mungkin ya kalau dibilang Wendy ini tidak menginginkan pernikahan. Kamu ngada-ngada ya, kamu bohong. Dan karena orang tuanya Wendy nggak percaya nih, bapaknya Wendy tuh ngetes si Farhan. Kalau kamu benar bisa berkomunikasi sama Wendy, coba tanyain tuh film favoritnya dia apa, sama desainer gaun pengantin favoritnya dia siapa. Ya ditanya begitu si Farhan langsung kayak ngangengong, kagak bisa jawab. Mana sosok Jin Wendy ini juga lagi nggak ada, lagi nggak nampakin diri, gengs, saat dibutuhkan nih. Alhasil Farhan dianggap bohong karena dibilang ya kamu cuma mau menolak pernikahan arwah aja kali. Di situ bapaknya Wendy juga bilang kalau ya kan dari awal kita juga nggak maksa. Maksudnya kalau kamu nggak mau ya udah nggak apa-apa, nggak usah nikah sama arwahnya Wendy, tapi nggak usah segala bohong juga. Buat apa? Apa karena kamu masih mendapatkan kesialan? Ya kalau itu memang adalah konsekuensi perkara menolak pernikahan, tapi kamu sudah mengambil amplop, bahkan sudah memakai uangnya. Ya Farhan bingung dong. Dia kayak pulang dengan mood yang apa ya, emosi, sebel gitu kan, malu juga, berantakan habis dimarahin sama orang tuanya Wendy. Karena kan dia ketemplokan juga tuh sama jinnya Wendy yang nyerap energinya. Dan baru sekali-kalinya tuh dia nggak suka waktu si Alina nelfon. Jadinya si Farhan jawabnya dengan ketus. Perkara si Alina ini minta jemput di kantor karena dia lagi lembur. Tapi Farhan nggak mau jemput karena kayak bete banget rasanya, Pak. Dan untuk pertama kalinya mereka berdua tuh berantem, padahal si Farhan aslinya mah bucin banget kan. Sampai kosan baru deh jinnya Wendy tuh nongol, perkara udah di charge gitu dia. Makanya Farhan tuh bener-bener bisa bedain ya, rasanya tuh kayak plong banget lega kalau jinnya si Wendy tuh nongol. Sensasinya tuh kayak nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kayak plong gitu badan. Dan dia juga langsung sadar kan kalau tadi berantem nih gua sama Alina nih. Cuman pas Farhan nelfon balik, di reject terus tuh sama Alina. Yang jadinya Farhan marah-marah tuh sama jinnya Wendy. Apalagi ditambah jinnya Wendy ini tuh nggak tahu jawaban dari pertanyaan bapaknya Wendy tadi. Perihal film favorit sama desainer favorit ya, perkara jinnya Wendy tuh kan udah lupa semua tentang kehidupan di dunia sebelumnya. Kalau begini kan ya berarti nggak bisa meyakinkan orang tuanya Wendy lah, gimana caranya. Koplak juga itu si jinnya Wendy ya. Cuma Farhan juga nggak mau ya terus-terusan si jinnya Wendy tuh nemplok ke dia. Bisa-bisa jadi berantem mulu tuh sama Alina, bawaannya mood gitu, bentar lagi putus. Semua ini harus diselesaikan secepatnya sebelum tanggal 14 September. Sedangkan itu udah akhir Agustus, yang mana mereka masih punya 2 minggu lagi lah kurang lebih waktunya tuh. Nah, Farhan punya ide nih buat nyari tahu jawaban tersebut ke teman-temannya Wendy. Pasti kalau teman deket minimal tahu lah macam apa tadi tuh film favorit. Terus kalau desainer ya tanya aja ke calon bridesmaid sama calon pengantinnya waktu itu. Pasti kan si Wendy udah booking tuh dressnya segala macam, katanya udah disiapin kan. Lah pasti itu desainer favoritnya. Masa desainer favoritnya siapa tapi pakai rancangan siapa, kan nggak mungkin ya. Pinter nih Farhan merasanya gitu maksudnya. Tapi lagi-lagi jinnya Wendy ini kan amnesia ya, istilahnya kagak tahu tuh dia siapa temennya Wendy waktu di dunia. Nggak guna emang tuh jin satu ya. Ya udah, pokoknya dari situ si Farhan berusaha mencari tahu nih mengenai teman-teman dan calon suaminya Wendy. Untungnya teknologi mah udah maju, jadi tinggal ketik nama lengkapnya si Wendy di Google, segala macam info udah ada tuh, mulai Facebooknya, Instagram, sampai profil LinkedIn. Cuma banyak lah drama-drama panjangnya tuh dalam pencarian. Sampai singkat cerita, Farhan udah nemuin nih beberapa list temennya Wendy dan calon suaminya tuh paling gampang ditemuin mah calon suaminya. Namun ternyata calon suaminya waktu itu udah lamaran lagi dengan seseorang kalau dilihat-lihat dari feed-feed terbarunya di Instagram. Ya mungkin mencoba untuk move on juga, namanya manusia ya. Dan itu juga mungkin alasan orang tuanya Wendy ini melakukan ritual minghun secara random pakai amplop gitu, bukan menikahkan dengan calon suaminya Wendy. Karena ternyata ya tadi calon suaminya udah punya yang baru. Dan Farhan udah mencoba tuh mend-DM lakinya itu yang bernama Rico, tapi belum dibalas. Teman-temannya Wendy yang cewek juga pada sama. Ada yang cuma scene doang atau baca doang tapi nggak balas gitu. Yang mungkin menganggap Farhan ini cowok nggak jelas kali ya. Tahu-tahu kayak ngajak ngobrol, ngajak kenalan, mengatasnamakan Wendy yang udah nggak ada. Apalagi profilnya Farhan di Instagram ini juga cuma 3 biji, 3 foto doang, dan itu semua nggak ada mukanya, pemandangan doang, gengs. Macem fake account begitu. Soalnya emang katanya dia nggak main sosial media banget, punya-punyaan doang buat ngepo-ngepoin aja gitu, update story doang yang bakal hilang 24 jam. Sampai waktu itu ada dramanya juga, gengs. Ternyata Alina tuh, pacarnya Farhan, punya akses Instagramnya Farhan di handphonenya dia. Biasalah cewek-cewek kan gitu. Nah, dia ngeliat nih si Farhan ngapain DM cewek-cewek. Kamu ngapain gitu ngajak ngobrol cewek-cewek banyak banget. Lagi-lagi mereka berantem, gengs. Sampai si Alina ini minta putus, dikira si Farhan ini tuh selingkuh, gatel. Ya di situ kan Farhan bener-bener uring-uringan ya. Di satu sisi dia berusaha menjelaskan yang sebenarnya pasti juga nggak bakal dipercaya. Masa dia bilangnya lagi ngebantu jin, begitu kan, konyol ya.
Pokoknya hari-hari Farhan tuh jadi kacau. Sampai akhirnya ada nih yang balas DM-nya nih. Si Farhan kan sebelumnya ngechat nih kayak, "Halo, saya Farhan, saudaranya Wendy. Kira-kira ada waktu nggak nih buat ngobrol-ngobrol tentang Wendy? Saya mau tanya-tanya dari POV sahabatnya, soalnya saya mau bikin cerita biografi tentang Wendy." Ya speak-speak doang, abisnya Farhan nggak tahu lagi alasan apa ya. Yang waktu itu ada yang balas nih namanya Meta. Kalau dilihat-lihat dari postingan si Wendy, Meta ini memang salah satu temannya yang paling sering di-tag lah. Tapi si Meta ini malah bilang kalau dia nggak tahu Wendy punya saudara namanya Farhan, jadi si Farhan langsung dicurigain bohong, gengs. Habis itu si Farhan langsung di-block. Ya mungkin karena Meta teman dekatnya Wendy banget ya, jadi tahu sih Wendy nggak punya tuh, nggak pernah cerita-cerita ada saudara namanya Farhan. Namun Farhan nggak nyerah. Dia makin getol pengen menyelesaikan semua ini karena kalau enggak nasibnya bisa bakal runyam. Ini kan keadaannya udah makin mepet tuh di tanggal 14. Akhirnya si Farhan nge-stalking nih orang-orang nih. Udah dia list gitu kan. Terus ada yang update nggak? Kalau ada yang update lagi di mana mungkin gitu. Misalkan si Farhan tahu lokasinya, disamperin, gengs. Dia sempat juga tuh nyamperin temennya Wendy yang lain namanya Erina. Tapi yang ada Erina merasa kayak si Farhan ini tuh aneh. Tahu-tahu datang-datang nih nanya tentang Wendy sampai nanyain film favoritnya Wendy, desainer favoritnya. Ya kabur lah si Erin, orang apa sih? Tapi waktu ketemu Erina itu, sosok Jin Wendy ini tuh mengenali Jin pendampingnya Erina. Dan Jin Wendy sama Jin pendamping Erina itu katanya ngobrol, gengs. Tapi ya Farhan nggak lihat, cuma dibilangnya sama Jinnya Wendy kalau iya benar ini nih Erina nih salah satu sahabatnya Wendy dulu. Namun karena Erinanya nggak bisa dikorek-korek, nggak bisa ditanya-tanya, udah ketakutan duluan tuh, dia kabur gitulah, nganggap si Farhan freak, jadinya gagal. Stalking lagi si Farhan nih, siapa-siapa lagi yang bisa disamperin. Calon suaminya Wendy nih, si Rico, update status aja di restoran. Ya udah disamperin ke sana. Tapi pokoknya pas si Farhan nih mau ngajak ngobrol, udah sampai di samping mejanya kayak udah mau hai gitu loh. Rico juga udah ngeliat si Farhan. Tahu-tahu jinnya Wendy ini muncul dengan wajah yang kayak marah banget dan menyuruh Farhan untuk udah pulang. Ya Farhan urut aja kan. Sampai dia diliatin sama Rico karena aneh banget nih orang. Udah di samping meja nih kayak udah mau nyapa gitu, tahu-tahu balik badan gak jadi. Yang ternyata Jin Wendy itu bilang kalau dia udah dapat info dari Jin pendampingnya Rico tentang apa yang terjadi. Jadi gini majikan, kata Farhan yang dia juga taunya kata Jin Wendy. Jadi ini katanya ya. Jin pendamping itu tuh tahu semua apa yang kita perbuat, termasuk apa yang ada di dalam isi hati kita. Karena jatuhnya Jin pendamping itu tuh semacam nempel sama roh manusia. Jadi segala rahasia kejadian yang dilakukan oleh si manusia ini, meskipun hanya misalkan dalam hati atau pikiran doang istilahnya ya, Jin pendamping juga tahu. Nah tapi sewaktu Jin pendamping ini udah balik ke alam arwah karena raga dan roh manusianya udah nggak ada di dunia, ya semua memori itu juga ikut kehapus, gengs. Karena Jin pendamping ini semacam menjalani hidup barunya lagi di alam sana soalnya. Makanya Jin Wendy ini tuh udah lupa semuanya karena dia udah sempat balik ke alam arwah. Cuma kalau Jin pendampingnya Rico kan masih ada di dunia karena Rico juga masih hidup. Nah makanya di situ Jin Wendy dapat info kalau waktu itu kejadiannya Wendy kena serangan jantung itu perkara mergokin Rico selingkuh sama sahabatnya sendiri yang bernama Meta di apartemen lagi. Begituan. Meta-meta yang ngeblok si Farhan, guys, yang emang sahabatnya si Wendy. Makanya Wendy shock banget sampai kena serangan jantung. Tapi Rico ini kan juga baru tunangan lagi, itu bukan sama Meta. Jadi emang red flag aja nih cowok nih, nggak bisa dipegang. Ya abis waktu itu Rico kan tahu nih Wendy jantungan, tapi dia nggak bilang ke orang tuanya Wendy tentang apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kan Jin pendampingnya Rico tahu tentang hal ini dan bilang deh ke Jin Wendy karena kaget melihat Jin Wendy ini kok balik lagi kamu ke dunia. Harusnya kan kamu udah di alam arwah. Barulah makanya di situ kebuka. Jadi Jin Wendy itu menduga kalau dia ketarik lagi ke dunia karena dipanggil sama orang tuanya Wendy untuk melakukan pernikahan arwah, yang padahal arwah Wendy udah nggak bisa balik ke dunia sebenarnya ya. Dan sepertinya itu roh Wendy tuh minta tolong kepada jinnya untuk mengabarkan ke orang tuanya kalau semuanya memang sudah takdir. Udah nggak usah ada pernikahan arwah, saya udah nggak ada gitu loh. Lebih baik tidak menikah daripada waktu itu menikahi orang yang tidak tepat seperti Rico. Jadi kematian Wendy itu memang sudah rencana atau garis Tuhan ya. Dan seharusnya orang tuanya Wendy tuh nggak usah cemas sampai memikirkan keinginannya Wendy waktu masih hidup tuh untuk menikah dan ingin tetap mewujudkannya gitu loh. Hal inilah yang kemudian disampaikan oleh Farhan ke orang tuanya Wendy, yang lagi-lagi orang tuanya Wendy nggak lantas langsung percaya aja. Ya Farhan juga bingung kan gimana cara meyakinkannya. Tapi di situ si Farhan udah pasrah aja karena itu udah tanggal 13, besoknya udah tanggal 14 nih, kayak au amat ya mau percaya apa enggak. Karena Farhan udah kesel banget gitu loh. Perkara urusan dia sama Alina kan belum kelar nih. Namun akhirnya orang tuanya Wendy itu manggil kayak semacam suhu yang waktu itu memang membuatkan amplop dan ritual mihun untuk arwahnya Wendy. Dimana ya suhu itu bisa ngeliat jinnya Wendy juga ya karena memang sakti. Dari situ barulah orang tuanya Wendy percaya sama kata-katanya Farhan. Dan mereka akhirnya dengan apa ya, sukacita melepaskan kepergian anaknya dengan damai. Si Farhan langsung nanya kan, berarti hidup saya nih abis ini bisa normal lagi? Karena kan berarti masih ada waktu ya untuk Jin Wendy ini tuh balik ke alamnya. Masih tanggal 13 itu, ditutup gerbang kan besok tanggal 14. Tapi kata si Suhu, kalau Jin baik itu nggak ada urusan sama dibuka atau ditutupnya gerbang. Karena mereka itu hakikatnya adalah berada di dua alam, yang mana mereka selalu bisa aja lalu lalang gitu loh. Yang mana bulan hantu itu dimaksudkan gerbang alam itu dibuka untuk jin-jin atau setan-setan jahat
jahat yang dikurung di neraka. Jadi kayak semacam dibebasin sementara gitu pada tanggal tersebut. Remisi cenah. Jadi ternyata jinnya Wendy itu lagi-lagi cuma nakut-nakutin Farhan doang biar mau ngebantu, gengs. Nge-push gitu, dibilang deadline-nya sampai tanggal 14. Kalau enggak, aku bakal nemplokin kamu terus, padahal mah kagak. Emang rada-rada tuh jin satu ya. Gudeg banget si Farhan tuh pas tahu tuh. Ya cuma akhirnya masalah Wendy di dunia ini udah selesai, udah clear. Dan orang tuanya udah merelakan dengan penuh. Namun masalah Farhan kan belum selesai tuh sama si Alina, kesian. Untungnya akhirnya orang tuanya Wendy sama si Suhu tuh bantuin ngomong. Awalnya mah Alina nggak percaya lah. Tapi akhirnya setelah diyakinkan gitu walaupun susah, ya Alina nerima. Dan di Februari 2004 kemarin, Farhan sama Alina sudah menikah. Katanya minta doanya ke para majikan buat segera diberikan momongan secepatnya gitu. Amin ya. So itu kan cerita dari Farhan, yang mana cerita ini dikirim sebenarnya di bulan Maret kemarin. Kita baru nemu, biasalah. Jadi kita nggak tahu nih, apakah di bulan Agustus, di bulan hantu ini si Farhan dapat surprise lagi nggak tuh? Ya kali aja jinnya Wendy tuh suka iseng gitu kan, bisa bolak-balik gitu. Kan agak-agak jin satu itu tuh. Atau kalian gimana? Punya pengalaman sendiri nggak di bulan hantu? Apa mungkin lagi ada yang ketempelan nih sampai nanti September? Boleh komen-komen cerita di bawah ya. Terima kasih Farhan untuk ceritanya, dan terima kasih juga buat majikan udah pada nontonin. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita biasa, langsung bisa kirim ke email di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.